Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afrizal Mufti Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar BIPA. Perkenalkan, saya Rizka Haris Hamami dengan NIM 236151020, mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar BIPA. Yang pertama, bagaimana perbedaan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dengan pengajaran bahasa Indonesia yang diajarkan untuk pembelajar yang berasal dari Indonesia? Keduanya ini tentu berbeda. Pembelajaran BIPA cenderung lebih kompleks dan juga lebih rumit karena siswa yang diajar adalah orang yang bukan berasal dari Indonesia dan berbahasa ibu bukan bahasa Indonesia. Siswa BIPA cenderung lebih heterogen karena berasal dari berbagai negara. Dan perlu digarisbawahi beberapa poin penting bahwasanya pembelajaran BIPA adalah suatu pembelajaran yang sistemis, yakni saling berkaitan. Kedua adalah sistematis, yakni perencanaannya bersifat prosedural. Dan yang ketiga ada terencana secara jelas dan tegas. Artinya, pengajaran BIPA ini memiliki tujuan, target, atau sasaran yang harus dicapai. Perbedaan yang utama terletak pada beragamnya bahasa pertama atau bahasa ibu dan budaya yang dimiliki oleh siswa BIPA. Adapun yang lainnya yakni beragamnya usia, latar belakang pendidikan, dan tujuan mereka belajar bahasa Indonesia. Berbeda dengan pembelajar Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, siswa BIPA ini memiliki tujuan belajar bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Misalnya, untuk bekerja atau berkuliah di Indonesia, kemudian berbisnis, sepak bola, atau menikah dengan orang Indonesia. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar BIPA untuk menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada siswa BIPA sesuai dengan karakteristik dan juga tujuan mereka. Yang kedua, bagaimana perkembangan pengajaran BIPA saat ini dengan melihat data dari laman bipa.kemdikbud.go.id. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BIPA Daring atau laman tersebut, pengajaran BIPA saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertama, pada menu Jaga BIPA, diperoleh informasi mengenai penyebaran BIPA di seluruh dunia yang terdiri dari Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Afrika, serta Amerika dan Eropa dengan jumlah lembaga keseluruhan ada 710. 397 lembaga yang teridentifikasi, kemudian ada 301 lembaga yang terfasilitasi, dan 12 lembaga yang tervalidasi. Kedua, data fasilitasi program BIPA Badan Bahasa tahun 2015 sampai dengan 2024 pada menu Bakti BIPA pada laman BIPA Daring menunjukkan bahwa pengajaran BIPA mencangkup 56 negara dengan jumlah pembelajar sebanyak 194.192. Ketiga, pada menu bahan ajar BIPA dapat diunduh beberapa bahan ajar secara gratis dengan memasukkan identitas. Bahan ajar tersebut mencakup buku Sahabatku Indonesia dan Lentera Indonesia, lengkap sesuai dengan tingkatan pembelajar BIPA, mulai dari dasar atau pemula, tingkat madya, atau tingkat lanjut. Keempat, terdapat bahan kebijakan yang berkaitan dengan pengajaran BIPA pada laman BIPA Daring ini. Yang ketiga, mengapa pembuatan bahan ajar BIPA harus mengacu pada CEFR atau Standar Kompetensi Khusus? Jika bahasa Indonesia digadang-gadang menjadi bahasa internasional, maka sudah selayaknya pembelajaran BIPA juga mengacu pada acuan yang bersifat internasional. Salah satu acuan yang dapat diadopsi adalah CEFR, mengingat kepraktisannya dan kemudahannya untuk diterapkan dalam pengajaran BIPA terutama di kawasan Asia Tenggara.
CEFR sendiri merupakan kerangka acuan Eropa untuk pembelajaran bahasa. Ini dapat dijadikan sebagai acuan karena secara komprehensif memandu para pengajar dan siswa untuk mencapai tingkat kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa bekerja sama dengan para pegiat BIPA bersama-sama menyelaraskan kurikulum yang tersedia sebelumnya dengan menggunakan CEFR. Jika standar ini digunakan bersama, transfer para siswa BIPA antar lembaga dapat terjadi dengan mudah karena kompetensi setiap jenjang kemampuan baik dari A1 sampai C2 menjadi relatif standar. Rujukan pada CEFR juga berdampak pada pengembangan materi dan evaluasi yang akan relatif sama untuk semua lembaga penyelenggara pengajaran BIPA. Dengan demikian, standarisasi pembelajaran BIPA diharapkan dapat dicapai dan memudahkan pelaksanaannya baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, apa model yang cocok digunakan dalam mengembangkan bahan ajar BIPA untuk tingkat pemula, yakni BIPA A1 sampai A2? Menurut saya, model yang cocok digunakan adalah The Web Model atau model jaring laba-laba. Model ini merupakan pembelajaran integratif yang menggunakan pendekatan tematik. Tema-tema tersebut dijadikan sebagai pengikat 4 keterampilan berbahasa dan juga budaya. Tema-tema yang dipilih itu berdasarkan minat siswa sehingga mampu menarik perhatian dan mengembangkan motivasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Adapun tema yang diberikan harus diidentifikasi terlebih dahulu, apakah dia sesuai dengan kebutuhan siswa atau karakteristik siswa atau tidak. Contoh, untuk BIPA tingkat A1 dan A2 diberikan tema perkenalan, lingkungan dekat, dan keluarga. Itu merupakan tema-tema yang ringan, yang mudah dipelajari oleh mereka sesuai dengan tingkatannya, yakni tingkat pemula. Yang kelima, sebagai calon pengajar BIPA, apa yang harus dipersiapkan sebagai tutor BIPA? Pertama, harus memenuhi kualifikasi sebagai pengajar BIPA, yakni lulus sarjana dan berkuliah di program studi Tadris Bahasa Indonesia. Ini merupakan nilai tambah. Selain itu juga, diperlukan pengembangan kemampuan berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris, yang nanti akan dijadikan sebagai alat berkomunikasi dengan siswa. Kemudian mengikuti seminar BIPA dan banyak menggali informasi mengenai pengajaran BIPA itu sendiri. Sebagai tutor BIPA, yang perlu dipersiapkan adalah memahami secara mendalam mengenai silabus BIPA, kemudian menentukan pendekatan, model, metode, dan juga teknik yang akan digunakan dalam pengajaran BIPA. Selanjutnya, mempersiapkan materi atau bahan ajar. Menyesuaikan materi yang akan diajarkan kepada siswa BIPA ini penting, karena karakteristik dan tujuan mereka untuk belajar bahasa Indonesia tentu berbeda-beda. Selain hal pokok yang disebutkan tadi, ada yang tidak kalah penting, yakni merencanakan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Contohnya, menyisipkan ice breaking, dan menggunakan media audiovisual misalnya, agar siswa BIPA ini aktif dan tidak jenuh saat belajar bahasa Indonesia. Selain ranah bahasa, persiapan ide yang menarik tentang pengenalan budaya juga penting dilakukan sebagai tutor BIPA, karena selain belajar bahasa, siswa BIPA juga dapat mengenal budaya Indonesia.